Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di media Bakam Baik. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada sore kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan-kawan di seluruh tanah air, pada kali ini kami akan meliput sebuah pura suci yang berada di lereng Gunung Anjesmoro, teman-teman. Mari kita ikuti liputan pada siang kali ini. Nah ini teman-teman, pada sore kali ini. Inilah situasi dan kondisinya di Pura Suci Gunadarma yang ada di lereng Anjasmoro, Kecamatan Wonosalam, bertepatan di Kampung Jarak Tegal, teman-teman. Dan ini di tengah-tengah perkampungan, tepatnya di puncak ini, teman-teman. Ini Pura Suci Gunadarma. Ini tulisannya bertuliskan seperti Sang Sekerta ini, teman-teman. Dan ini adalah salah satu pihak DI Desa Jarak Tegal yang mengurus pura yang ada di lereng Anjasmoro ini, di Pura Suci Gunadarma. Dan ini kondisinya seperti ini. Om Swastiastu, Pak Sutris. Swastiastu. Ini Bapak Sutris di sini sebagai apa, Bapak? Biar dijelaskan Perkenalkan, nama saya Sutris. Saya di sini PHD Dusun, Mas, yang ada di Dusun Jarak Tegal, Pengepun Pura Gunadarma. Ya. Ini untuk pembangunan pura, Pak Sutris. Ini untuk dananya dari mana, Pak Sutris? Biar tahu untuk warga di luar desa. Untuk bantuan pembangunan pura, dulunya itu hanya sebuah sanggar kecil, Mas, ya. Iya. Seperti rumah seperti itu. Lalu ada bantuan dari Surabaya kalau nggak salah, bantuan seperti Korea Agung, Candi Bentar seperti itu. Lalu untuk bantuan yang lain, kemarin dapat bantuan dari Kementerian Agama, dari Bimas Hindu Jawa Timur. Itu berupa apa? Berupa uang 50 juta, dan Asia Tenggara kita wujudkan dalam bentuk Balai Agung seperti ini. Nah, seperti ini. Wujudnya seperti ini dari bantuan dari Bimas. Lalu kemarin dapat bantuan juga dari Pemda, Pemerintah Kabupaten Jombang. Iya. Senilai 75 juta, Mas. Nah, 75 juta itu kita gunakan untuk membangun ini atap gavalum sama candi bentar itu yang di luar. Lalu kita kasih paving. Asumkara untuk bangunan dalam 5 tahun terakhir Pura Gunadarma sangat berkembang pesat, Mas. Dari bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Ini untuk kedepannya bagaimana, Pak? Apa masih ada kekurangan untuk penyempurnaan dari Pura Suci Gunadarma ini? Untuk penyempurnaan masih dalam proses. Mungkin akan dibangunkannya candi pendarmaan atau tempat bagi leluhur kita yang sudah kembali ke alam semesta. Nah, dulunya di sini bangunannya masih kurang, Mas, untuk tempat kamar mandi ataupun ruang ganti pakaian juga belum ada. Ini saya juga berharap kepada pemerintah daerah mungkin atau umat lain yang ingin berpunya untuk memberikan bantuan berupa baik bangunan untuk kamar mandi ataupun
ruang ganti pakaian. Itu harapan kami yang sangat-sangat kami impikan, karena dalam setiap kegiatan kita membutuhkan istilahnya kamar mandi, Mas ya. Iya, Karena di sini kalau setiap kegiatan Piodalan itu selalu penuh. Meskipun puranya hanya sekecil ini, namun umat yang datang sangat-sangat antusias sekali, Mas. Baik dari Kediri, Malang, Surabaya, Sidoarjo pun kalau di sini kegiatan Astumkara datang semua ya? bisa hadir gitu. Untuk Piodalan ini biasanya berapa bulan sekali? Untuk Piodalan sebenarnya itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali pada Sasi Kapat. Nah, Sasi Kapat Purnama Sidi. Iya. Sekitar bulan 9 dan 10. Jadi enggak 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali? Enggak, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kita menggunakan 1 tahun sekali karena di sini umatnya pun juga mayoritas petani dan berkebun, jadi untuk kegiatan kita jadikan 1 tahun sekali. Untuk pembangunan candi itu yang baru ini diperkirakan untuk menelan biaya berapa, Pak? Kalau Perkiraan saja. candi, perkiraan kurang lebih sekitar 50 20 atau 25 juta mungkin iya. yang ingin direncanakan. Tapi kalau untuk Padmasananya, kalau ada rezeki mungkin kita akan besarkan, kita renovasi untuk dibesarkan buat Padmasananya. Oh iya. Terus itu dulu masalahnya dari mana? Dari bantuan dari pemerintah atau dari umat sini saja? Kalau untuk Padmasana dari Surabaya, Mas. Kalau tidak salah dari Universitas dari Surabaya waktu itu. Oh ya, bantuan dari sana ya. Waktu itu saya masih kecil, jadi ada bantuan Padmasana itu saya belum mengenal, belum tahu. Tapi katanya sesepuh kita itu dari Surabaya. Waktu itu yang memberikan bantuan Padmasana itu dari Surabaya. Ini untuk Bapak Sutris ini kan masih muda, ini sebagai ketua PHDI. Ini sudah berapa lama Pak Sutris? Saya sejak 2013. Jadi hampir 10 tahun Mas di Barisan Dusun. Ya. Sebenarnya belum mampu, tapi ya berusaha mampu mungkin lah, meskipun banyak kekurangan yang saya alami. Tapi ini sudah banyak kemajuan Pak Sutris. Ya, Astumkara ya. Ya. Karena semua butuh proses. Iya. Ini untuk jumlah penganut yang ada di Dusun Jarak ini berapa penganut Pak Sutris? Kalau di Dusun Jarak Tegal khususnya Pura Gunadarma ini sekitar 14 kakak. 14 kakak ya. Nah, kalau dulunya banyak, cuma banyak yang pergi kawin lari terus ikut suaminya ikut pindah suaminya. gitu. Iya. Sekarang yang menetap tinggal 14 kakak yang ada di Pura Gunadarma. kalau 14 kakak itu terdiri dari berapa jiwa? Sekitar 50-an? Kalau 14 kakak itu masing-masing kakak minimal 3 atau 4 orang. Jadi sekitar berapa ya? 14 kali 4 50-an, 50-an, 50 56 lah. Iya. Itu sekitar umat yang ada di sini. Ini untuk persembahyangan tiap minggu ini diadakan ya Pak Sutris? Kalau kegiatan tiap minggu rutin Mas di sini. Rutin ya? Waktu malam legi, terus purnama tilem, purnama sidi, itu selalu ada kegiatan Itu rutin dilakukan ya? Rutin dilakukan. Nah, ini Pak Sutris. Coba saya minta keterangan dari masing-masing bangunan yang ada di sini. Tolong mungkin kan memiliki arti tersendiri dari masing-masing bentuk bangunan yang ada di kiri kanan saya, mulai dari pintu masuk sampai ke dalam. Untuk keterangan bangunan mungkin saya kurang tahu, tapi sebenarnya sedikit pengetahuan tentang bangunan yang ada di sini, termasuk ornamen-ornamen atau salah satu wujud seperti ini Mas. Iya. Ini adalah salah satu tempat persembahan kita bagi penjaga yang ada di pura sini. Iya, Ibaratnya kalau kita masuk ke ruang istana itu, di sini adalah ruang penjaga Mas. Iya, Ini iya. namanya apa Pak? Namanya apa itu? Pelinggih. Pelinggih ya. Iya, Menunggu pelinggih. karang. Istilahnya kalau di Karang. rumah menunggu karang. Gitu. Iya. Petunggon istilahnya begitu. Petunggon. Untuk menjaga area yang kita sucikan yang disebut dengan media utama itu tadi. Kalau yang ini? Utama mandala itu tadi. Kalau ini pintu ini sebenarnya dibuka untuk waktu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kegiatan Piodalan. Karena kita waktu Piodalan kan menurunkan betari dari istilahnya dari kayangan gitu ya. Iya. Itu kita buka karena kalau tidak dalam kegiatan Piodalan pintu ini tidak dibuka. Iya. Berarti untuk yang membuka ini orang khusus ya? Maksudnya bukan umat terus buka sini nggak boleh ya?
Ya sebenarnya nggak boleh mas, Nggak karena waktu kegiatan acara aja untuk pintu ini dibuka, karena Oh, iya, kita iya. langsungkan dari Padmasana menuju ke sini untuk menghadirkan betara-betari yang Iya, iya. dari kayangan kita turunkan, kita mengucapkan di dunia ini melalui pintu ini mas, Oh iya. disambung di situ. Terus Terus- pengetahuan saya, Terus ini Pak Sutris, ini kok ada aduh, apa jelek ngarani zaman. Aduh. Zaman mata ini zaman. Iya boleh zaman ngarani zaman. mas, Butakala, Nah, ada patung Iya. Butakala. nah ini Pak Sutris ini kok ada seperti apa ya? Di atasnya pintu seperti Ini ya? iya, ah. Iya iya. Ini adalah wujud Butakala, tapi Butakala. Butakala yang paling setia. Iya, iya, iya. Menurut cerita ini ya Pak, Iya, sebelumnya saya mohon maaf kepada penonton yang hadir kan. Ini pengetahuan saya saja. Kalau untuk wujud Butakala ini adalah bakti dari Dewa Siwa sendiri. Dia adalah Butakala yang ingin memakan semua yang ada di dunia ini. Setelah semua dimakan, dengan tidak ada satu makanan pun, dia akhirnya pergi ke tempatnya Dewa Siwa dengan meminta jatah makanan. Akhirnya Dewa Siwa memerintahkan, makanlah dirimu sendiri. Dengan rasa bakti dan kesetiaannya pada Dewa Siwa, dia melakukan makan tubuhnya sendiri sehingga tinggal badan kepala dan tangannya saja yang tersisa. Seluruh badannya dimakan. Namun dalam sejarah dikatakan Dewa Siwa pernah berkata, dengan kesetiaanmu engkau akan dipuja di dalam pintu yang paling utama, sehingga diwujudkan di luar pintu gerbang masuk seperti ini. Iya, iya. Mungkin itu caranya sekilas seperti itu. Kita bisa jalan lagi Pak Sutris. Monggo. Kalau tahu untuk Kita akan ikuti teman-teman semakin ke dalam untuk dengan Bapak Sutris menerangkan dari bagi-bagian Ini namanya Panglura. Ini Panglura itu bermaksud sebagai apa ya? Betara atau dewa yang dilinggikan untuk menjaga pura ini sehingga dia berkuasa di area pura ini. Jadi tempatnya di sini. Yang disebut Panglura adalah lurahnya pura sini. Kalau orang Jawa bilang lurah itu adalah penguasa kepala dusun, tapi kalau di pura ini yang menguasai dewanya disetanakan di sini, di Panglura seperti ini. Iya. Kalau yang ini kalau ini Pak Sutris. Nah, ini Untuk Padmasana. Ini fungsinya. untuk Padmasana sendiri mungkin untuk rekan-rekan atau bapak-bapak yang sudah berpengalaman, dan ini sedikit saya ceritakan, mungkin kurang lebihnya nanti bisa diperbaiki. Untuk Padmasana sendiri adalah diceritakan dalam sejarah waktu para raksasa dan para dewa mencari tirta amerta atau tirta kehidupan sejati. Di sini diwujudkan dalam bentuk gunung. Padmasana adalah gunung. Dan di sini gunung itu digunakan untuk mengaduk samudra. Waktu itu sejarah seperti itu Mas. Iya. Gunung digunakan untuk mengaduk samudra untuk mencari tirta amerta atau tirta kehidupan sejati yang tidak bisa mati lah, istilahnya seperti itu. Dan di sini Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura, sebagai landasan gunung. Oh iya, yang tengah itu ya. Yang tengah itu adalah Iya. kura-kura wujud dari Iya, Dewa iya. Wisnu. Sedangkan naga ini adalah naga Basuki sebagai pengikat gunung untuk mengaduk lautan antara raksasa dan para dewa untuk mendapatkan tirta suci, dan berwujud gunung seperti ini. Dan di atasnya adalah berwujud kursi. Kursi adalah perwujudan tempat Tuhan, di mana kita memuja. Kalau kita bersembahyang mengibaratkan Tuhan itu disetanakan di situ Mas, di atas Padmasana yang berwujud kursi itu. Oh iya, iya. Itu di atas kok ada tempat untuk apa itu Pak Sutris? Itu daksina Mas. Oh daksina. Itu daksina adalah perwujudan dari alam semesta sebenarnya. Isinya daksina itu ada kelapa dan biji-bijian, Oh gitu. mungkin dari laut dan sebagainya. Itu adalah wujud dari isi alam semesta yang ada di dunia ini. Jadi kita simbolkan dalam wujud daksina, kita taruh di atas seperti itu dengan harapan perwujudan Tuhan itulah adalah dunia, dan semesta sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Jadi perwujudan yang kita sampaikan adalah Tuhan berwujud seperti alam semesta. Karena kita tidak bisa berpikir bagaimana sih sebenarnya bentuk Tuhan. Kita sebagai manusia hanya ingin secara lebih mudah lah menggambarkan Tuhan. Iya, Karena iya. kita sebagai manusia untuk memikirkan Tuhan pun tidak mampu dalam pikiran kita bagaimana wujud dan aslinya.
Itu kita sedikit memberikan apa ya istilahnya gambaran, oh Tuhan itu seperti ini, isi alam semesta itu seperti ini. Jadi kita simbolkan dalam bentuk daksina dengan berbagai wujud isi dunia seperti itu. Kalau ini yang di depannya Ini adalah Untuk tempat apa ini? tempat mangku, Mas. Di sini tempat dinamakan Balai Mangku adalah Ya, dalam Balai Mangku ini tempat untuk mangku. Mangku mengaturkan bebanten atau sesaji. Di sini adalah tempat khusus untuk mangku dan di sini adalah untuk tempat banten. Di mana pemangku memberi apa namanya? Mengaturkan bebanten tempatnya di sini, dan untuk umat kita bersembahyang di bawahnya dari Romo Mangku, sehingga apa ya namanya untuk mendapatkan anugerah itu kita sebelum kita bersembahyang bersama Romo Mangku sudah memberikan atau mempersembahkan bebanten kita kepada Tuhan, sehingga apa yang dapat kita sampaikan itu bisa terwujud seperti itu, Mas. Terus gimana? Sementara. Terus ini Pak Sutris, ini setiap pura pasti ada pohon kamboja. Ini fungsinya untuk apa ini Pak Sutris? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk bunga kamboja sendiri, terutama yang terpenting Mas, satu, bunganya kita gunakan untuk persembahyangan, Mas ya. Iya. Karena bunganya juga indah dan wangi. Yang kedua adalah menetralisir hal-hal yang negatif. Dalam bahasa supranatural atau bahasa yang mistis itu dapat menangkal hal-hal yang mistis seperti hal-hal negatif, sehingga aura di dalam pura menjadi lebih tenang, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti apa ya, banyak kejadian kesurupan ataupun yang lainnya, karena ini adalah wujud dari menetralisir alam sendiri. Jadi ini kita tanam bunga di sini dengan tujuan menyingkirkan hal-hal yang negatif sebenarnya seperti itu. Karena bunga kamboja terkenal dengan ketenangan dan seperti itu, Mas. Karena kalau kita tahu kan di makam kan juga banyak. Nah, masih banyak. Kenapa kok di pura itu seperti di makam seperti itu bunganya? Karena sebenarnya bunga kamboja ini kan dapat menetralisir hal-hal yang sangat negatif, ya. Sehingga ketenangan yang ada di dalam pura ini bisa terjaga gitu, Mas. Mungkin kalau orang awam bilangnya itu ada bunga kuburan, sebenarnya tidak juga, karena bunga ini pun dulunya juga untuk digunakan persembahyangan bagi umat Hindu yang era-era Majapahit, mungkin seperti itu, karena bunga ini sangat berguna sebetulnya. Kalau kering pun juga laku, Mas, ini bunga ini, Mas. Iya. Mahal. Karena kemarin di pura yang ada di Kediri itu salah satunya pemangkunya hanya mencari itu, Mas, jatuhnya bunga kamboja itu yang dikeringkan. Itu adalah sumber penghasilan beliau untuk kehidupan dan punya pura seperti itu, Mas. Jadi untuk bunga kamboja sendiri dalam Hindu itu dapat menetralkan hal-hal yang negatif seperti itu. Fungsinya untuk apa? Kalau penjor sebenarnya saya kurang tahu, Mas, cuma sedikit dari saya, kalau penjor adalah simbol bagi kita umat Hindu, karena lambang yang kita gunakan adalah bendera dari alam. Yang dimaksud dengan bendera alam adalah dari janur dan rangkaiannya. Wujud penjor sendiri mewujudkan isi alam semesta juga, Mas. Karena penjor juga terdiri dari dua jenis penjor, penjor Banten dan penjor hias. Kalau ini adalah salah satu wujud Banten, penjor Banten, dan di sini diisikan dengan berbagai wujud, istilahnya itu hasil bumi, daksina dan lain-lainnya, sehingga ditempatkan di atas sana ya. Di sana mungkin itu sudah jatuh semua karena sudah Iya. lama. Kalau penjor hias kita buat hanya biasa saja seperti untuk pernikahan dan hari raya Nyepi ataupun Galungan, itu adalah penjor-penjor yang sejenis penjor hias. Kalau untuk di pura baik di dalam dan di luar itu adalah penjor Banten. Istilah penjor Banten itu kelengkapan isinya pun juga harus ada padi, tela, jajan pasar dan lainnya seperti itu, Mas. Ini untuk penjornya biasanya satu apa dua, Pak? Atau Kalau penjor itu tergantung, Mas. Tergantung dari apa yang punya yang menunggu pura di sini. Oh iya. Kalau kita kemarin buat penjor itu ada 3, Mas. Iya. Ini penjor Banten ada 2 dan penjor Caru ada 1. Jadi yang Caru itu kita buat untuk persembahan untuk Buta Kala, kita buatkan penjor Caru. Di situ seperti ini cuma kecil.
Itu adalah wujud rasa syukur kita, bagaimana kita mensyukuri dengan adanya anugerah dari Tuhan sehingga kita mendirikan istilahnya bendera lah Mas. Iya, Itu ya bendera. Seperti bendera. Kalau penjor itu apa nggak ada yang diletakkan di dalam pura di dekat sekitar sini? Kalau untuk pencor ada, kemarin kita buat di situ dengan ada umbul-umbul 5 warna ya, pancawarna itu kita sandingkan dengan satu penjor sehingga kemegahan dan nilai-nilai religi dalam kegiatan agama semakin mantap istilahnya seperti itu Mas. Semakin apa ya? Kalau orang bilang itu semakin magis seperti itu kalau kita sandingkan dengan penjor. Karena penjor sendiri kan juga punya makna yang berarti. Berarti seperti ini adalah wujud yang melengkung, di mana waktu kita tua kita jangan terlalu sombong lah, karena itu adalah simbol kehidupan, di mana dari bawah kita akhirnya tinggi lalu kita mengentok ke bawah. Sepertinya kalau punya ilmu yang tinggi janganlah suka merendahkan orang lain seperti itu. Jadi betul. kita harus saling mengisi. Jadi ibaratnya kalau padi semakin tua kan dia semakin Semakin menunduk. semakin menunduk. Bukan semakin tua dia semakin mengencang, tidak, dibalik semakin menunduk karena istilahnya sadar diri lah begitu, seperti itu. Ini untuk rumah pemangkunya Pak Sutris. Ini di sekitar jarak sini atau jauh dari sini? Kalau untuk rumah pemangkunya di daerah jarak sini Mas, rumahnya di bawah sana di itu tadi kan ada kampung yang ada di dalam, di situ rumah pemangkunya di daerah situ. Kemana? Ini untuk umat yang lain, misalnya dari Bali atau dari daerah yang lain pernah sini, Sutris? Mas Tungkara untuk dari umat dari Mojokerto juga pernah, Sidoarjo, Surabaya sudah pernah berkunjung ke sini. Bahkan kemarin dari Bali dikunjungi dari Pemda Jemberana seperti itu. Ya. Waktu itu datang ke sini dengan beberapa orang anggota dari Bali yang saya sendiri juga nggak tahu Mas kedatangannya. Mungkin itu sudah diatur sama yang di atas atau mungkin juga seperti apa, karena waktu Wiodalan kemarin kita tidak mengundang dari Bali bahkan dari Sidoarjo. Ternyata apa yang terjadi? Ada kabar yang mengejutkan bagi kami. Didatangi dari salah satu Pemda Jemberana, wakil bupati kalau nggak salah waktu itu datang ke pura sini. Itu yang membuat kami sebagai warga di sini merasa kaget. Ternyata pura kita sudah dikenal oleh orang-orang yang ada di luar Wonosalam, khususnya di Jombang. Astungkara juga Mas, karena waktu itu beliau juga memberikan sedikit dunia kepada kita, terus memberikan wawasan-wawasan kepada kita. Karena kalau kita mengundang dari luar daerah, kita pun juga perlu biaya atau persiapan seperti yang lain-lainnya. Tapi kemarin Astungkara dengan mungkin kehendak Tuhan sendiri, kita tidak mengundang pun beliau datang ingin tahu sebenarnya kondisi pura seperti ini. Mungkin ada daya tarik magisnya bagi umat lain untuk pura ini yang ingin berkunjung seperti ini. Kemarin yang terakhir dari Galtasari Sidoarjo, 2 elep kemarin datang kemari Mas untuk membuktikan apakah benar ternyata ada pura yang mungil seperti ini namun memberikan apa ya, efek magis untuk kita itu. Jadi dari Sidoarjo pun datang kemari ingin membuktikan ternyata beliaunya pun juga senang dengan keadaan alam yang ada di sini, dan pura di sini tuh rasa nyaman seperti itu, katanya seperti itu Mas, kata beliau dari Sidoarjo. Itu acara Tirta Yatra atau panggil gitu? Itu Tirta Yatra. Kemarin kan ada salah seorang dari Sidoarjo yang lewat sini terus mampir, ternyata diberitahukan kepada teman-temannya dan 2 elep datang kemari Mas, membuktikan ternyata saudara yang ada di lereng pegunungan Anjasmara benar-benar adanya, dan dibuktikan dengan Tirta Yatra yang kemarin dengan alasan yang sangat nyaman. Kemarin saya tanyakan kepada beliau, maaf Pak, ini hanya posisinya seperti ini, keadaan seperti ini. Enggak apa-apa, ini terlalu nyaman buat kita karena mempunyai daya apa istilah daya magis mungkin dalam hati beliau, karena beliau pun merasa senang di sini dengan kenyamanan mungkin yang ada di pura sini. Ini untuk harapan kedepannya untuk umat Hindu bagaimana Pak? Terutama untuk wilayah Wonosalam. Untuk harapan semoga ya semakin kompak, semakin berkembang lah. Iya. Karena dalam kegiatan agama Hindu dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat pesat.
baik dari pemerintah desa pun mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sini, baik dari kegiatan keagamaan, kegiatan jalan, hari raya Nyepi dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan support yang baik, memberikan dukungan-dukungan yang sangat baik, terutama dari pemerintah desa Anjara. Untuk kepala desa dalam setiap kegiatan pun diusahakan hadir. Kemarin Astumkara juga dalam kegiatan hari raya Nyepi, Bapak Wakil Bupati kita Bapak Sumerambah juga hadir, karena ingin membuktikan bahwa di Wonosalam itu benar-benar kampung moderasi beragama atau kampung Pancasila. Kemarin kan digembar-gemborkan kampung Pancasila. Astumkara jarak juga berhasil mendapatkan anugerah kampung Pancasila dengan adanya umat Kristen dan Islam yang bisa bersatu di sini, Mas. Tentang kerukunan. Tentang kerukunan. Sekitar beberapa tahun yang lalu itu ada kunjungan wisatawan Amerika soal melihat toleransi beragama di wilayah Wonosalam ini. Menurut pandangan Pak Sutris bagaimana? Ya, Astumkara juga, Pak. Kemarin itu kami juga merasa kaget juga, karena selama ini kan kita nggak tahu lah untuk ujung-ujungnya dari Amerika datang. Ternyata kabar-kabar dari desa itu di Jombang terkenal dengan kerukunan antarumat beragama. Sehingga kami ketika kedatangan dari Amerika, Universitas Amerika kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, iya. Kita pun juga merasa kaget. Beliau sempat mampir ke sini. Itu di Pura Giri Anjasmoro. Oh, Giri Anjasmoro. Ya juga lewat sini, cuma waktu itu waktunya sudah terlalu mepet untuk kata beliau itu seperti itu. Jadi menuju satu pura untuk membuktikan apakah benar yang ada di Jombang ini, karena kita tahu sendiri Jombang terkenal dengan kota santri seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya kota santri ternyata ada beberapa umat beragama seperti Hindu dan Kristen yang bisa menjadi satu. Akhirnya saya juga kaget juga waktu itu sama umat di sini. Kok bisa tahu dari Amerika? Ternyata info dari pemerintah desa Jombang terkenal dengan kerukunan antar umat beragama seperti itu. Terus ini Pak Sutris, ini pertanyaan terakhir ini. Yeah. Ini selama menjadi ketua PHBI Dusun pernah ke Bali? Kalau saya belum pernah, Mas. Belum pernah ya? Belum pernah ke Bali. Waktu kemarin mau ke Bali karena kondisi jadi saya nggak bisa ikut. Waktu itu karena kita kan juga kalau ke Bali butuh biaya, karena kita sebagai petani dan perkebun biasa, Mas, karena kita masih muda dan mungkin suatu saat ingin juga lah pergi ke Bali untuk melihat saudara-saudara kita yang sudah ada di sana seperti itu. Nah, di sini pun kami juga berharap ada warga Bali yang ingin berkunjung ke sini dan mungkin memberikan sedikit harapan pada kami untuk mungkin bangunan atau renovasi sehingga kami dalam pembangunan pura seperti ini merasa disatukan dengan adanya kekompakan dari umat yang ada di Bali. Mungkin itu harapan dari saya, karena kemarin warga yang ada di Sumatera waktu itu melihatnya di YouTube kalau nggak salah. Beliau telepon kepada saya bilang, Mas, kalau di Jombang emang ada Hindunya? Ada, Pak. Beberapa kali saya kirimi video, ternyata dia juga kaget juga, Mas, Daya dari Bali, cuma dia berada di Sumatera kalau nggak salah seperti itu, mengatakan nggak percaya kalau di Jombang itu ada Hindu dan menjadi kerukunan antar umat beragama, karena selama ini di mana-mana kan Jombang kota santri. Iya. Mungkin itu. Untuk pesan Dharma untuk umat Hindu seluruh Indonesia. Untuk pesan Dharma bagi kita sebagai umat Hindu, kita wujudkan toleransi umat beragama, kita tingkatkan serada kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa bakti, dan kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan antar umat beragama, antar bangsa, karena kita di dalam Hindu mengenal dengan ajaran catur guru, di mana kita berbakti kepada negara, berbakti kepada guru pengajian atau orang tua, berbakti pada masyarakat, dan berbakti pada agama. Mungkin itu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sutris ya atas penjelasan semuanya. Mudah-mudahan untuk itu teman-teman semuanya bisa kita semuanya. Terima kasih. Liputan Mungkin ada kami salahnya, pada saya sore mohon kali maaf ini. pada teman-teman yang melihat video ini. Dari saya ucapkan mohon maaf yang besar-besarnya atas pengetahuan atau kurang tahu saya dari tentang agama Hindu yang ada di Wonosalam ini. Saya akhiri, Om Santi 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 Om. Di review ya, tinggal di Santi nih. Nah, itulah teman-teman liputan kami pada sore kali ini, semoga ada manfaatnya. Liputan kami pada sore kali ini berada di Pura Suci Gunadharma.
yang telah diterangkan lebih banyak lagi dari pemangku PHDI Jara Tegal. Kami cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.